Keluar dari kelas saya sekarang. Kamu tidak pantas berada di sini dengan penampilan seperti itu. Tidak ada tempat untuk siswa yang tidak disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda. Tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Aisyah. Seorang gadis miskin yang mengira hidupnya sudah hancur diinjak-injak oleh sepatu mahal seorang pria sombong. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa pria yang menghinaku di depan ratusan mata itu adalah pria yang sama yang kelak akan berlutut memohon cintaku. Di antara tawa dan air mata, takdir sedang memainkan lelucon terkejamnya. Siapkan hati kalian, karena kisah ini akan mengoyak emosi terdalam yang kalian miliki. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Desember kelabu di Jakarta Pusat. Hujan turun dengan kemarahan yang tidak terbendung, menghantam aspal jalanan Salemba yang berlubang, menciptakan genangan air keruh yang memantulkan wajah-wajah putus asa para pejuang kehidupan. Di lorong rumah sakit Cipto Mangunkusumo yang dingin dan berbau karbol menyengat, aku berlari. Nafasku memburu kasar seolah paruku kehabisan oksigen. Jantungku berdetak bukan karena lelah, melainkan karena rasa takut yang mencekam. Takut kehilangan satu-satunya alasan aku bernafas di dunia ini. Ibu. Sepatu kets putihku yang sudah koyak di bagian ujungnya berdecit nyaring di lantai keramik rumah sakit, meninggalkan jejak lumpur coklat yang membuat beberapa perawat menatapku dengan pandangan jijik. Tapi aku tidak peduli. Mataku terpaku pada satu tulisan merah menyala di ujung lorong. Ruang ICU. Di depan pintu kaca tebal itu, langkahku terhenti mendadak. Lututku goyah. Aku merosot jatuh ke lantai, bersandar pada dinding yang sedingin es. Di dalam sana, di balik pintu yang tertutup rapat, ibuku sedang bertarung melawan maut. Gagal ginjal sialan itu telah merenggut senyum ibu, menggantinya dengan selang-selang infus dan bunyi mesin monitor detak jantung yang menghantui tidurku setiap malam. Ya Allah, tolong jangan ambil ibu sekarang. Hanya ibu yang Aisyah punya. Doaku terucap lirih, bercampur dengan isak tangis yang tak mampu lagi kutahan. Pintu otomatis terbuka. Seorang dokter pria parubaya keluar dengan wajah lelah. Masker medisnya ia turunkan perlahan, menampilkan ekspresi yang sudah sangat kuhafal. Ekspresi pembawa kabar buruk. Aku memaksakan diri untuk berdiri, mencengkeram lengan jas putih dokter itu dengan tangan gemetar. Dokter, bagaimana ibu saya? Ibu saya baik-baik saja kan dok? Dokter itu menghela nafas panjang. Berat. Aisyah. Kondisi ibu Ratih menurun drastis. Ginjalnya sudah tidak berfungsi maksimal. Racun di dalam darahnya sudah sangat tinggi. Kita harus segera melakukan tindakan cuci darah dan pemberian obat khusus untuk menstabilkan jantungnya. Tapi, dokter itu menggantung kalimatnya. Sebuah jeda yang menyakitkan. Tapi apa dok? Lakukan saja. Selamatkan ibu saya. Teriakku histeris. Masalahnya ada di administrasi Aisyah. Pihak rumah sakit butuh jaminan biaya untuk tindakan selanjutnya. Tagihan perawatan sebelumnya juga belum lunas. Total yang harus dibayarkan hari ini agar tindakan bisa dilakukan adalah 15 juta rupiah. 15 juta. Dunia rasanya runtuh menimpa kepalaku saat itu juga. Angka itu berdengung di telingaku. Menghina kemiskinanku. 15 juta rupiah. Bagi orang-orang kaya di luar sana, mungkin itu hanya harga sebuah tas atau jam tangan. Tapi bagiku, itu adalah angka mustahil. Tabunganku sudah habis. Gaji paruh waktuku sebagai pelayan kafe hanya cukup untuk makan nasi bungkus berdua dengan ibu. Dok, tolong beri saya waktu. Saya mohon. Jangan hentikan pengobatannya. Demi Allah saya akan cari uangnya. Saya akan lakukan apapun. Aku menangis. Menangkupkan kedua tangan di depan dada. Memohon belas kasihan pada manusia. Karena aku tidak tahu lagi harus memohon pada siapa. Kami beri waktu 24 jam Aisyah. Maafkan saya. Ini prosedur.
Ucap dokter itu pelan sebelum meninggalkanku sendirian dalam kehampaan. 24 jam. Waktu yang terus berdetak seperti bom waktu yang siap meledakkan sisa kewarasanku. Tiba-tiba, ponsel butut di saku celanaku bergetar hebat. Layarnya yang retak menampilkan nama Embasari, teman satu kontrakanku. Halo. Suaraku parau. Aisyah. Kamu di mana sih? Dosen tamu pengganti Pak Burhan sudah masuk. Kamu lupa ya? Hari ini kuis besar manajemen strategik. Kalau kamu nggak ikut, nilaimu beasiswamu bisa dicabut Aisyah. Cepat ke kampus. Astagfirullah. Beasiswa. Itu adalah satu-satunya jembatan bagiku untuk mengubah nasib. Jika beasiswa itu hilang, aku harus putus kuliah. Dan harapan ibu melihatku menjadi sarjana akan terkubur bersama jasadnya nanti. Aku terjepit di antara nyawa ibu dan masa depan kami. Aku tidak punya pilihan. Aku harus ke kampus, lalu mencari uang setelahnya. Dengan sisa tenaga, aku berlari keluar rumah sakit, menerobos hujan badai yang semakin gila. Tidak ada payung, tidak ada ojek. Aku berlari mengejar bus Transjakarta. Air hujan membasahi seluruh tubuhku. Jilbabku lepek. Bajuku basah kuyup hingga menempel di kulit. Dinginnya menusuk sampai ke tulang sumsum. Di dalam bus yang sesak, aku tergencet di antara tubuh-tubuh manusia yang beraroma lembab. Orang-orang menatapku aneh. Seorang gadis basah kuyup dengan mata bengkak habis menangis. Mereka mungkin berpikir aku gila. Biarkan saja. Mereka tidak tahu rasanya menjadi aku. Jalanan Jakarta macet total. Klakson kendaraan bersahutan seperti trompet perang. Aku terus melirik jam tangan murahku. Sudah telat 20 menit. Habis sudah. Sesampainya di halte kampus di Depok, aku berlari lagi. Kakiku tersandung genangan air kotor. Cipratan lumpur hitam mengotori celana jeansku yang sudah pudar warnanya. Aku tidak berhenti. Aku terus berlari menaiki tangga lantai 3 gedung fakultas. Nafasku putus-putus. Dadaku sakit sekali. Di depan pintu kelas R305. Aku berhenti sejenak. Mengatur nafas. Mencoba memeras ujung jilbabku yang meneteskan air. Dengan tangan gemetar dan doa dalam hati, aku mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Aku membuka pintu perlahan. Assalamualaikum. Maaf saya terlambat Pak. Suasana kelas hening seketika. Hening yang mencekam. 60 pasang mata mahasiswa menatapku. Ada yang kaget. Ada yang menahan tawa melihat penampilanku yang seperti tikus kecebur selokan. Tapi mataku tertuju pada sosok pria yang berdiri di depan kelas. Dia bukan Pak Burhan. Pria itu muda. Mungkin awal 30-an. Wajahnya tampan dengan rahang tegas yang maskulin. Ia mengenakan setelan jas abu-abu mahal yang terlihat sangat kontras dengan keadaanku yang berantakan. Ia sedang memegang spidol. Gerakannya berhenti saat melihatku. Matanya. Ya Allah. Matanya tajam dan dingin. Seperti elang yang siap menyambar mangsanya. Dia menatapku dari ujung kaki yang penuh lumpur sampai ke wajahku yang basah. Tatapan itu bukan tatapan kagum. Itu tatapan merendahkan. Siapa kamu? Suara baritonnya menggema. Rendah. Berat. Tapi mengintimidasi. Saya Aisyah Pak. Mahasiswi kelas ini. Jawabku gugup. Pria itu melirik jam tangan Rolex emas yang melingkar di pergelangan tangannya. Lalu kembali menatapku. Kamu lihat jam berapa sekarang? Jam 2:25 Pak. Kelas saya dimulai jam 2 tepat. Aturan pertama dalam bisnis saya adalah disiplin waktu. Waktu adalah uang. Dan kamu baru saja membuang uang saya dan teman-temanmu. Keterlambatan adalah bentuk ketidakhormatan yang paling dasar. Maaf Pak. Tadi saya dari rumah sakit. Ibu saya masuk ruang ICU. Kondisinya kritis. Saya harus mengurus administrasi dulu. Aku mencoba membela diri. Berharap ada sedikit rasa kemanusiaan di balik jas mahalnya itu. Dia tersenyum miring. Senyum sinis yang menyakitkan hati. Alasan. Di dunia profesional. Tidak ada yang peduli dengan masalah pribadimu. Klien tidak akan peduli ibumu sakit. Kucingmu mati.
atau rumahmu kebanjiran. Yang mereka pedulikan adalah profesionalisme. Kamu datang ke kelas saya dengan keadaan basah kuyup, mengotori lantai, dan membawa aura menyedihkan. Kamu pikir ini panti sosial. Ini kelas bisnis. Darahku mendidih. Air mata yang sudah kutahan kembali menggenang. Betapa sombongnya pria ini. Dia menghinaku di depan semua orang tanpa tahu betapa hancurnya hatiku saat ini. Keluar. Ucapnya singkat, tegas, tanpa keraguan. Tapi Pak, kuis hari ini penting untuk beasiswa saya. Tolong Pak, izinkan saya ikut. Saya janji tidak akan mengulanginya. Saya mohon Pak. Aku mengatupkan tangan. Membuang harga diri demi nilai. Saya bilang keluar. Atau kamu mau saya panggil keamanan untuk menyeretmu? Tutup pintunya dari luar. Air mataku tumpah. Hatiku sakit sekali. Rasanya seperti diiris sembilu. Tanpa berkata apa-apa lagi. Aku berbalik. Membanting pintu kelas cukup keras. Biar saja dia tahu aku marah. Biar saja dia tahu dia baru saja menyakiti hati seseorang yang sedang berjuang sendirian. Aku berlari ke toilet. Mengunci diri di bilik paling ujung. Dan menangis sejadi-jadinya. Suara tangisku memantul di dinding keramik. Ya Allah. Kenapa ujianmu berat sekali? Aku butuh uang untuk ibu. Tapi aku malah terancam kehilangan beasiswa karena dosen arogan bernama Adrian Bratadikara itu. Aku membencinya. Sangat membencinya. Setelah puas menangis, aku membasuh muka. Menatap pantulan wajahku yang menyedihkan di cermin. Tidak Aisyah. Kamu tidak boleh lemah. Menangis tidak akan menghasilkan uang. Kamu harus bangkit. Tring. Ponselku berbunyi. Pesan WhatsApp masuk dari nomor asing. Assalamualaikum. Apa benar ini Aisyah? Saya Bu Rina. Saya dapat nomor kamu dari teman dosenmu. Katanya kamu butuh pekerjaan dan bisa mengajar anak-anak. Saya sedang cari guru privat untuk cucu saya. Bayarannya 5 juta per bulan. Dan kalau kamu bisa datang hari ini, saya kasih bonus tunai 1 juta rupiah. Mataku terbelalak. 5 juta. Plus 1 juta tunai hari ini. Jantungku berdegup kencang. Ini jawaban doa. 1 juta bisa untuk uang muka obat ibu malam ini. Waalaikumsalam. Benar Bu. Saya Aisyah. Saya bersedia. Sangat bersedia. Balasku cepat. Jari-jariku gemetar. Bagus. Datang ke alamat ini ya. Menteng. Jalan Diponegoro nomor 12. Menteng. Kawasan elit para konglomerat. Aku segera merapikan diri. Mengeringkan jilbabku di bawah hand dryer toilet sebisa mungkin. Aku tidak peduli penampilanku. Yang penting aku sopan dan bisa mengajar. Aku harus mendapatkan uang itu. Demi ibu. Perjalanan ke Menteng memakan waktu 1 jam. Langit Jakarta mulai gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala. Sampai di depan alamat yang dituju. Aku ternganga. Ini bukan rumah. Ini istana. Gerbangnya tinggi menjulang dengan ukiran besi tempa yang mewah. Seorang satpam mengizinkanku masuk setelah aku menyebut nama Bu Rina. Aku berjalan melewati halaman yang luasnya seperti lapangan bola. Ada kolam renang besar dengan air biru jernih. Ada deretan mobil mewah yang harganya mungkin bisa membeli seluruh kampungku. Salah satu mobil itu, mobil sport hitam mengkilap. Terasa familiar. Seperti mobil yang tadi mencipratiku di jalan. Tapi aku menepis pikiran itu. Aku disambut oleh asisten rumah tangga yang ramah. Lalu dibawa menemui Bu Rina. Seorang wanita tua yang duduk di kursi roda. Wajahnya teduh namun menyeratkan kesepian. Kamu Aisyah. Masih muda sekali ya. Katanya kamu sabar menghadapi anak nakal. Insya Allah Bu. Saya biasa mengajar anak-anak di panti asuhan. Cucu saya, Vino, 7 tahun. Dia agak spesial. Sejak orang tuanya meninggal kecelakaan. Dia jadi pemarah. Suka melempar barang. Tidak ada guru les yang betah lebih dari 1 hari. Kalau kamu bisa menaklukkannya hari ini, uang bonus itu milikmu. Saya akan coba Bu. Bismillah. Aku diantar ke lantai 2. Ke kamar Vino.
Dari luar saja sudah terdengar suara benda dibanting. Perang. Pergi. Aku nggak mau belajar. Kalian semua jahat. Teriak suara anak kecil. Aku menarik nafas panjang. Membuka pintu kamar itu. Pemandangannya kacau balau. Mainan berserakan. Buku-buku robek. Dan di pojok ruangan, seorang anak laki-laki tampan tapi berantakan sedang memegang robot dengan wajah merah padam. Assalamualaikum Vino. Sapaku lembut. Aku tidak mendekat. Aku malah duduk di lantai dekat pintu. Bersila. Siapa kamu? Mau marahin aku lagi ya? Teriaknya. Enggak. Kakak cuma mau ngumpet. Di luar ada monster hujan. Kakak takut. Kamu berani nggak sama monster hujan? Tanyaku dengan nada seperti anak kecil. Vino terdiam. Rasa penasaran anak kecil selalu bisa mengalahkan amarahnya. Monster hujan. Emang ada? Ada. Lihat nih baju kakak basah semua diserang monster hujan. Kakak boleh numpang duduk di sini nggak sampai monsternya pergi. Vino perlahan menurunkan tangannya. Matanya menatapku lekat. Kasihan banget. Aku punya pedang laser. Nanti aku lawan monsternya. Wah, kamu pahlawan dong. Dan begitulah. 1 jam berlalu. Kamar yang tadinya seperti medan perang kini mulai rapi. Vino tertawa lepas. Kami bermain peran. Dia jadi pahlawan. Aku jadi putri yang diselamatkan. Dia anak yang cerdas. Hanya kesepian. Dia butuh teman. Bukan guru yang mendikte. Tanpa kami sadari. Di luar kamar. Seseorang sedang berdiri terpaku. Adrian baru saja pulang kantor. Badannya lelah. Pikirannya penat. Dia ingin langsung istirahat. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara tawa dari kamar Vino. Tawa yang sudah 2 tahun hilang dari rumah ini. Adrian mendekat ke pintu yang sedikit terbuka. Mengintip ke dalam. Dia melihat Vino sedang tertawa bahagia. Memeluk seorang wanita berhijab yang membelakanginya. Wanita itu mengusap kepala Vino dengan penuh kasih sayang. Siapa wanita itu? Batin Adrian. Hatinya berdesir aneh. Ada rasa hangat yang menjalar melihat keponakan tersayangnya bisa tertawa lagi. Dia ingin masuk. Mengucapkan terima kasih. Tapi gengsinya menahan langkahnya. Dia hanya diam mengamati punggung wanita itu. Wanita dengan pakaian sederhana yang terlihat agak lusuh. Tapi memiliki aura kelembutan yang luar biasa. Adrian tidak bisa melihat wajahnya. Di dalam kamar. Aku melirik jam dinding. Sudah malam. Aku harus segera ke rumah sakit. Vino. Kakak pulang dulu ya. Besok kakak main lagi. Yah. Kak Aisyah jangan pulang. Tidur sini aja. Rengek Vino manja. Kakak harus jenguk ibu kakak yang lagi sakit. Doain ibu kakak sembuh ya. Biar kakak bisa terus nemenin Vino main. Vino mengangguk. Oke. Cepat sembuh ya ibunya Kak Aisyah. Aku keluar dari kamar Vino dengan hati lega. Saat aku menutup pintu dan berbalik, aku melihat punggung seorang pria berjalan menjauh di lorong. Punggung tegap dengan kemeja putih yang digulung lengannya. Terlihat gagah. Mungkin itu ayah Vino atau pamannya. Aku tidak peduli. Di lantai bawah, Bu Rina sudah menunggu dengan amplop tebal. Alhamdulillah Aisyah. Kamu luar biasa. Vino tidak pernah sebahagia ini. Ini gaji pertamamu dan bonus yang saya janjikan. Tolong besok datang lagi ya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Mataku berkaca-kaca menerima amplop itu. Ini nyawa buat ibu. Aku berjalan keluar dari rumah mewah itu, menembus malam Jakarta yang dingin. Di tanganku ada uang untuk menyambung nyawa ibu. Di hatiku ada sedikit kelegaan. Tapi aku tidak tahu bahwa takdir sedang menyeringai lebar. Aku tidak tahu bahwa pemilik rumah mewah itu, paman dari anak yang baru saja kumenangkan hatinya, adalah Adrian Bratadikara. Dosen kejam yang tadi siang mengusirku seperti sampah. 2 garis nasib yang seharusnya tidak bersinggungan. Kini telah bertabrakan dengan cara yang paling ironis. Besok, saat matahari terbit, drama sesungguhnya baru akan dimulai. Dan aku, Aisyah, tidak akan pernah siap menghadapi badai yang akan datang. Pagi itu,
Matahari Jakarta bersinar terik seolah ingin memanggang kulitku yang sudah kusam. Setelah semalaman menjaga ibu di ruang ICU, aku nyaris tidak tidur. Mataku terasa berat seperti digelantungi batu kali. Uang 1 juta bonus dari Bu Rina sudah kuserahkan ke administrasi. Alhamdulillah. Ibu sudah mendapatkan penanganan cuci darah pertamanya. Nafas ibu sudah lebih teratur meski kesadarannya belum pulih sepenuhnya. Melihat dada ibu yang naik turun dengan tenang adalah pemandangan terindah bagiku pagi ini. Tapi, hidup tidak memberiku jeda untuk bernafas lega. Jarum jam terus berputar memaksaku kembali ke realita. Hari ini ada mata kuliah susulan Pak Adrian, dosen yang kemarin mengusirku. Sejujurnya, kakiku gemetar hanya mendengar namanya. Adrian Bratadikara. Nama itu kini menjadi momok menakutkan bagiku. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus menghadapinya demi memperbaiki nilaiku yang hancur. Aku berangkat ke kampus menaiki Kopaja yang ugal-ugalan. Asap rokok dan debu jalanan menjadi sarapanku. Sampai di perpustakaan kampus, aku berniat membaca materi sebentar sebelum kelas dimulai. Perpustakaan yang hening dan sejuk oleh pendingin ruangan terasa seperti surga. Aku duduk di pojok ruangan, membuka buku tebal manajemen pemasaran. Huruf-huruf di buku itu perlahan mulai menari-nari di mataku. Kelopak mataku semakin berat. Rasa lelah menghantamku telak. Tanpa sadar, kepalaku terkulai di atas meja berbantalkan lengan. Aku tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi indah. Ibu sembuh. Kami makan nasi goreng di pinggir jalan dengan tawa lepas. Tidak ada bau obat. Tidak ada bunyi mesin rumah sakit. Hanya kebahagiaan. Brak. Suara hantaman keras di meja membuyarkan mimpi indahku. Jantungku serasa mau copot. Aku terlonjak kaget. Mengangkat kepala dengan nyawa yang belum terkumpul sepenuhnya. Di depanku, berdiri sosok tinggi menjulang yang menghalangi cahaya lampu. Aroma parfum mahal yang maskulin menusuk hidungku. Wangi kayu cendana bercampur citrus. Wangi yang sama dengan pria di kelas kemarin. Adrian Bratadikara. Dia berdiri dengan tangan bersedekap. Wajahnya merah pada menahan amarah. Matanya menatapku seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Enak tidurnya, Tuan Putri. Suaranya rendah, tapi tajam setajam silet. Aku mengerjapkan mata. Panik. Maaf. Maaf, Pak. Saya ketiduran. Aku buru-buru merapikan buku dan jilbabku yang berantakan. Dia mendengus kasar. Kampus ini tempat untuk menuntut ilmu. Bukan hotel gratisan tempat kamu bisa tidur seenaknya sambil meneteskan air liur di atas buku perpustakaan. Kamu tahu buku itu aset negara. Aku meraba sudut bibirku. Malu setengah mati. Wajahku panas. Beberapa mahasiswa lain di perpustakaan mulai menoleh dan berbisik-bisik. Saya tidak sengaja, Pak. Saya lelah sekali. Semalam saya menjaga ibu saya. Cicitku pelan. Mencoba membela diri meski tahu itu sia-sia. Lagi-lagi alasan. Adrian mendekatkan wajahnya. Tatapannya mengunci mataku. Kamu itu mahasiswa tingkat akhir. Seharusnya kamu memberi contoh. Tapi yang saya lihat dari kamu cuma kemalasan. Kemarin telat. Hari ini tidur. Kamu pikir dengan mental tempe seperti ini kamu bisa bersaing di dunia kerja? Mimpi. Lulusan terbaik saja susah cari kerja. Apalagi pemalas seperti kamu. Kata-katanya menancap tepat di ulu hati. Sakit. Perih. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu bahwa semalam aku harus memijat kaki ibu yang bengkak. Dia tidak tahu aku harus berdebat dengan petugas apotek demi obat diskon. Bapak tidak tahu apa-apa tentang hidup saya. Ucapku tiba-tiba. Suaraku bergetar menahan tangis. Keberanian dari mana ini muncul aku juga tidak tahu. Mungkin karena rasa lelah yang sudah memuncak. Adrian tertegun sejenak. Alis tebalnya terangkat satu. Apa kamu bilang? Saya bilang Bapak tidak tahu apa-apa. Bapak lahir di kasur empuk. Makan enak. Hidup nyaman. Bapak tidak pernah merasakan bagaimana rasanya harus memilih antara beli makan atau beli obat. Jadi tolong Pak, jangan hakimi usaha saya hanya dari apa yang Bapak lihat sekilas. Hening.
Suasana perpustakaan mendadak mati. Teman-temanku menahan nafas. Tidak ada yang berani melawan Adrian Bratadikara. Si dosen pembunuh. Rahang Adrian mengeras. Matanya berkilat marah. Tapi ada setitik keterkejutan di sana. Mungkin dia tidak menyangka gadis miskin dan kucel sepertiku berani mengangkat wajah di hadapannya. Berani sekali kamu menjawab. Adrian menegakkan tubuhnya. Memperbaiki letak jasnya dengan gerakan angkuh. Keluar dari perpustakaan ini. Cuci mukamu. Jangan masuk kelas saya kalau otakmu masih tumpul karena kebanyakan tidur. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat hingga terasa anyir darah. Tanpa pamit. Aku membereskan barang-barangku. Memeluk buku erat-erat di dada seolah itu tameng untuk melindungi hatiku yang remuk. Aku berjalan cepat meninggalkan perpustakaan. Meninggalkan Adrian yang masih menatap punggungku dengan tatapan yang sulit diartikan. Di toilet kampus. Aku menangis lagi. Ya Allah, kuatkan hamba. Kenapa hamba harus bertemu dengan manusia searogan dia? Kenapa dia harus menjadi dosenku? Kenapa dia harus menjadi penentu nilaiku? Sore harinya, aku menyeret langkahku menuju kawasan Menteng. Ke rumah Bu Rina. Satu-satunya tempat yang memberiku sedikit harapan. Sepanjang perjalanan di dalam kereta komuter lain, aku melamun menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Di salah satu gedung mewah itu, pasti Adrian sedang duduk di kursi kebesarannya, menikmati kopi mahalnya. Sementara aku di sini, berdesak-desakan demi menyambung hidup. Sampai di rumah mewah itu, sambutan hangat langsung terasa. Berbeda 180 derajat dengan suasana kampus. Kak Aisyah, teriak Vino dari lantai 2. Dia berlari menuruni tangga dengan semangat. Hampir terpeleset kalau tidak segera kucegat di bordes tangga. Hei jagoan, hati-hati dong. Nanti kalau jatuh, siapa yang mau lawan monster? Ucapku sambil berjongkok, merapikan rambutnya yang acak-acakan. Vino memeluk leherku erat. Aroma bedak bayi dan minyak telon menguar dari tubuhnya. Aroma yang menenangkan. Kakak lama banget. Aku udah siapin Lego kita. Iya maaf ya. Tadi kakak kuliah dulu. Dosen kakak galak banget kayak singa lapar. Vino tertawa. Singa lapar. Kasih makan aja kak. Kasih daging. Aku tersenyum kecut. Daging tidak akan mempan. Dia butuh hati manusia untuk dimakan. Kami bermain di ruang tengah hari ini. Bu Rina duduk di kursi rodanya. Memperhatikan kami sambil tersenyum simpul. Ada teh hangat dan kue-kue manis tersaji di meja. Perlakuan mereka sangat memanusiakan manusia. Aisyah, sini nak. Minum dulu tehnya. Panggil Bu Rina lembut. Aku mendekat. Duduk sopan di karpet tebal permadani Turki yang harganya pasti puluhan juta. Terima kasih Bu. Bu Rina menatapku lekat. Tatapan seorang ibu yang penuh selidik namun hangat. Kamu terlihat pucat Aisyah. Apa masalah ibumu di rumah sakit sangat berat? Aku menunduk. Memainkan ujung jilbabku. Lumayan Bu. Ginjal ibu sudah rusak parah. Harus rutin cuci darah 2 kali seminggu. Dan biayanya. Aku tidak sanggup melanjutkan kalimatku. Tenggorokanku tercekat. Bu Rina menghela nafas. Tangannya yang keriput namun halus terulur memegang tanganku. Kamu anak yang kuat Aisyah. Jarang sekali saya melihat gadis muda yang begitu berbakti. Di zaman sekarang kebanyakan anak muda sibuk hura-hura. Kamu malah banting tulang. Vino tiba-tiba nyeletuk dari balik benteng legonya. Nenek, Kak Aisyah jadi mamanya Vino aja boleh nggak? Biar Vino bisa jagain Kak Aisyah terus. Aku tersedak ludahku sendiri. Wajahku memerah. Bu Rina tertawa renyah. Tawa yang terdengar penuh arti. Hus, Vino. Kak Aisyah kan masih kuliah. Tapi, Bu Rina menatapku lagi dengan pandangan yang aneh. Pandangan menilai. Kalau jodoh tidak ada yang tahu ya Aisyah. Anak saya, papanya Vino, juga belum menikah lagi. Dia terlalu sibuk kerja sampai lupa kalau Vino butuh ibu. Jantungku berdegup kencang. Papanya Vino. Berarti putra Bu Rina. Aku membayangkan sosok pria tua gemuk dan botak yang sibuk kerja. Ah tidak mungkin. Ah ibu bisa saja.
Saya ini cuma gadis biasa, Bu. Tidak pantas bersanding dengan keluarga Ibu. Jawabku merendah. Bu Rina tersenyum misterius. Harta bukan segalanya, Nak. Akhlak dan ketulusan hati itu yang paling mahal. Dan kamu punya itu. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar memasuki halaman. Suara mesin halus dari mobil mewah. Itu Papa pulang. Teriak Vino girang. Panik melandaku. Aku belum siap bertemu majikanku yang sebenarnya. Lihat bajuku. Gamis katun murah yang sudah agak belel. Jilbab instan yang sederhana. Aku malu bertemu dengan pengusaha kaya raya anak Bu Rina. Bu, saya pamit dulu ya. Ini sudah maghrib. Saya belum sholat. Dan harus gantiin adik saya jaga ibu. Aku buru-buru membereskan tasku. Loh, kok buru-buru? Ketemu Papa Vino dulu dong. Dia pasti mau terima kasih sama kamu. Cegah Bu Rina. Jangan, Bu. Saya malu. Lain kali saja. Tolong sampaikan salam saya ya, Bu. Aku mencium tangan Bu Rina kilat. Mencium pipi gembil Vino. Lalu setengah berlari menuju pintu samping. Pintu khusus pelayan. Saat tanganku menyentuh gagang pintu samping, aku mendengar suara pintu utama terbuka. Assalamualaikum, Ma. Suara berat seorang pria terdengar menggema di ruang tamu yang besar itu. Dek. Langkahku terhenti sejenak. Suara itu. Kenapa terdengar begitu familiar? Suara bariton yang dalam. Tegas. Dan berwibawa. Mirip suara Pak Adrian. Ah, tidak mungkin. Halusinasi macam apa ini? Mungkin karena aku terlalu benci dan takut padanya sampai-sampai suara orang lain pun terdengar seperti suaranya. Aku menggelengkan kepala kuat-kuat. Mengusir pikiran konyol itu. Aku segera keluar dan menutup pintu pelan-pelan. Menyelinap pergi seperti pencuri di kegelapan malam. Jantungku masih berpacu saat aku berjalan keluar dari komplek elit Menteng. Hampir saja. Kalau aku terlambat 1 menit, aku pasti berpapasan dengan papanya Vino. Aku melirik jam tangan. Pukul 7 malam. Aku harus segera ke rumah sakit. Tapi sebelum itu, aku mampir ke ATM. Mengecek saldo. Masih ada sisa uang gaji pertama kemarin. Cukup untuk beli buah buat ibu. Sesampainya di rumah sakit, pemandangan mengerikan menyambutku. Di depan ruang rawat inap kelas 3 tempat ibu dipindahkan. Ada 2 orang pria bertubuh kekar dengan jaket kulit hitam dan wajah sangar. Mereka sedang membentak-bentak adik perempuanku, Nabila, yang baru berusia 17 tahun. Mana kakakmu? Mana si Aisyah? Bayar utang bapakmu sekarang. Teriak salah satu pria itu. Suaranya menggelegar membuat pasien lain ketakutan. Nabila menangis gemetar di pojok lorong. Tolong Pak, jangan ribut di sini. Ibu saya lagi sakit. Persetan sama ibumu. Utang tetap utang. Kalau nggak bayar malam ini, kami acak-acak ruangan ini. Pria itu menendang tong sampah besi hingga menimbulkan bunyi nyaring. Darahku mendidih melihat adikku diperlakukan seperti itu. Rasa takutku hilang digantikan amarah seorang kakak. Aku berlari mendekat. Hei, jangan ganggu adik saya. Teriakku lantang. Menghadang di depan Nabila. Merentangkan tangan melindungi adikku. Kedua preman itu menoleh. Salah satunya tersenyum menyeringai. Gigi kuningnya terlihat menjijikkan. Nah, ini dia pahlawannya datang. Aisyah, anak Pak Ridwan. Bapakmu mati ninggalin utang 50 juta sama bos kami. Bunganya sudah numpuk jadi 100 juta. Kapan mau bayar? 100 juta. Kakiku lemas seketika. Itu riba, Pak. Bapak saya pinjam cuma 20 juta untuk modal usaha. Kenapa jadi 100 juta? Protesku. Itu urusan kami. Pokoknya bayar. Kalau enggak. Salah satu preman itu mendekat. Tangannya yang kasar mencolek daguku. Kamu cantik juga. Bos kami suka daun muda. Kalau kamu mau jadi istri simpanan bos, utang bapakmu lunas. Kurang ajar. Aku menepis tangannya kasar. Jangan sentuh saya. Demi Allah saya tidak akan sudi. Saya akan lapor polisi. Lapor saja. Polisi nggak akan berani sama bos kami. Kami kasih waktu 3 hari. 3 hari Aisyah.
Kalau nggak ada uang 100 juta, rumah kalian kami sita. Dan ibumu kami seret keluar dari rumah sakit ini. Mereka meludah ke lantai lalu pergi meninggalkan kami dengan tawa yang mengerikan. Tubuhku merosot ke lantai. Nabila memelukku sambil menangis histeris. Kak, gimana ini kak? Kita dapat uang dari mana 100 juta dalam 3 hari? Rumah kita satu-satunya peninggalan ayah mau disita. Ibu mau diusir. Aku memeluk Nabila erat. Air mataku mengalir deras tanpa suara. Ya Allah, ujian apa lagi ini? Di kampus aku diinjak-injak dosen. Di rumah sakit aku diteror rentenir. Di mana keadilanmu ya Allah? Malam itu, di bawah sorot lampu neon rumah sakit yang redup, aku merasa benar-benar sendiri. Tidak ada tempat bersandar. Tidak ada bahu untuk menangis. Sementara itu, di belahan kota yang lain, di sebuah mensyahen mewah di Menteng, Adrian duduk di meja makan bersama ibunya, Bu Rina, dan Vino. Suasana makan malam itu hening tapi hangat. Adrian, panggil Bu Rina sambil memotong steaknya. Mama sudah putuskan. Mama tidak mau tahu. Kamu harus segera menikah. Vino butuh ibu. Dan Mama butuh menantu yang bisa mengurus rumah ini. Bukan wanita karir yang sibuk shopping. Adrian menghela nafas panjang. Meletakkan garpu dan pisaunya. Ma, kita sudah bahas ini ribuan kali. Adrian sibuk. Adrian gak punya waktu buat pacaran, apalagi nikah. Adrian gak mau kejadian sama almarhum kakak terulang lagi. Nikah sama wanita yang cuma mau harta kita. Mama sudah punya calon. Potong Bu Rina tegas. Adrian memutar bola matanya. Siapa lagi Ma? Anak teman arisan Mama. Atau putri kolega bisnis Papa. Semuanya sama saja Ma. Palsu. Bukan. Jawab Bu Rina mantap. Dia gadis biasa. Sangat sederhana. Dia guru lesnya Vino. Namanya Aisyah. Uhuk. Adrian tersedak air minumnya. Dia terbatuk-batuk hebat. Wajahnya memerah. Aisyah. Ulang Adrian dengan nada tidak percaya. Nama itu. Kenapa nama itu harus muncul di rumahnya? Nama mahasiswa bodoh yang tadi siang baru saja dia usir dari perpustakaan. Iya Aisyah. Dia gadis yang baik. Sopan. Sholehah. Dan yang paling penting. Dia tulus sayang sama Vino. Kamu harus lihat gimana Vino nempel banget sama dia. Mama nggak pernah lihat Vino sebahagia ini sejak mamanya meninggal. Enggak. Adrian menolak mentah-mentah. Guru les. Ma, Mama sadar nggak sih? Kita ini keluarga Bratadikara. Masa Mama mau jodohin Adrian sama guru les privat yang entah asal-usulnya dari mana? Pasti dia cuma incar uang kita Ma. Guru les mana yang tulus di zaman sekarang? Jaga mulutmu Adrian. Bu Rina membanting serbetnya ke meja. Mama punya insting. Dan insting Mama tidak pernah salah. Mama sudah selidiki latar belakangnya. Dia tulang punggung keluarga. Dia kuliah sambil kerja keras biayai ibunya yang sakit keras. Dia gadis pejuang Adrian. Bukan parasit. Adrian terdiam. Kuliah. Ibunya sakit keras. Deskripsi itu. Tiba-tiba bayangan Aisyah yang basah kuyup dan matanya yang bengkak di kelas terlintas di benaknya. Bayangan gadis yang tadi siang berteriak, "Bapak tidak tahu apa-apa tentang hidup saya." Apakah mungkin Aisyah gurunya Vino adalah Aisyah mahasiswanya? Ah, tidak mungkin. Nama Aisyah di Indonesia ada jutaan. Pasti cuma kebetulan. Pikir Adrian menyangkal. Pokoknya Mama mau atur pertemuan. Minggu depan kita makan malam. Kamu harus datang. Kalau kamu menolak, Mama akan coret nama kamu dari hak waris dan hak asuh Vino jatuh ke tangan Mama sepenuhnya. Ancam Bu Rina final. Adrian mengepalkan tangannya di bawah meja. Rahangnya mengeras. Dia terjebak. Terjepit antara ego dan kasih sayang pada keponakannya. Baik. Adrian mendesis. Aku akan datang. Tapi kalau terbukti dia cewek matre seperti yang lain. Mama jangan salahin Adrian kalau Adrian permaluin dia di depan umum. Bu Rina tersenyum penuh kemenangan. Deal. Lihat saja nanti. Kamu bakal jilat ludahmu sendiri Adrian. Malam itu,
Dua manusia yang saling membenci di dua tempat berbeda. Sama-sama tidak bisa tidur. Aisyah menangisi nasibnya yang dikejar utang 100 juta. Adrian merutuki nasibnya yang dipaksa menikahi guru les tak dikenal. Tanpa mereka sadari, takdir sedang menyiapkan panggung pertemuan yang akan meledakkan emosi mereka berdua. Pertemuan yang akan membuka topeng masing-masing dan mengubah rasa benci menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. 3 hari. Hanya itu waktu yang diberikan preman-preman itu sebelum mereka menyita rumah peninggalan ayah dan menyeret ibu keluar dari rumah sakit. 3 hari yang terasa lebih singkat daripada satu kedipan mata. Pagi itu Jakarta terasa begitu panas. Bukan hanya karena matahari, tapi karena api kepanikan yang membakar kepalaku. Aku bolos kuliah jam pertama. Masa bodoh dengan absen. Aku berkeliling ke rumah saudara-saudara jauh ayah. Berharap ada sisa belas kasihan. Namun hasilnya nihil. Nol besar. Di rumah Paman Rudi di kawasan Tanah Abang. Aku bahkan tidak dipersilakan masuk. Pintu pagar hanya dibuka sedikit. Maaf Aisyah. Usaha Paman lagi sepi. Anak Paman juga mau masuk kuliah. Kami tidak punya uang 100 juta. Jawab Paman Rudi dingin tanpa menatap mataku. Di rumah Tante Rani di Blok M. Aku malah diceramahi. Makanya Aisyah, dulu ayahmu itu terlalu ambisius bisnis. Sekarang lihat akibatnya. Kamu yang nanggungkan. Tante nggak bisa bantu. Tante juga banyak cicilan. Aku berjalan keluar dari komplek perumahan Tante Rani dengan langkah gontai. Matahari tepat di atas kepala. Membakar kulitku yang tertutup gamis hitam. Perutku perih belum diisi nasi sejak kemarin. Hanya air keran masjid yang mengganjal lambungku. Aku duduk di halte bus. Menatap kosong lalu lintas Jakarta yang padat. Mobil-mobil mewah berlalu lalang. Di dalam salah satu mobil itu mungkin ada uang 100 juta yang tercecer di jok belakangnya. Betapa tidak adilnya hidup ini. Bagi mereka 100 juta hanya recehan. Bagi aku 100 juta adalah nyawa. Tiba-tiba ponselku bergetar. Notifikasi grup WhatsApp kampus. Pengumuman. Kelas Pak Adrian dimajukan jam 1 siang ini. Wajib hadir. Kuis dadakan. Namanya lagi. Adrian Bratadikara. Rasanya aku ingin membanting ponselku. Di saat aku sedang berjuang mencari uang. Dosen arogan itu malah seenaknya mengubah jadwal dan membuat kuis. Tapi aku ingat beasiswa. Kalau aku tidak lulus mata kuliah dia, beasiswaku hangus. Dan biayanya akan semakin mencekik. Dengan sisa tenaga, aku naik metro mini menuju kampus. Bau keringat dan asap rokok di dalam bus membuat kepalaku pening. Aku ingin muntah tapi tidak ada yang bisa dimuntahkan. Sampai di kelas. Aku duduk di kursi paling belakang. Pojok. Berharap tidak terlihat. Wajahku pucat pasi. Lingkaran hitam di bawah mataku sudah seperti panda. Bibirku kering pecah-pecah. Tepat jam 1 siang. Pintu terbuka. Adrian masuk dengan langkah tegapnya yang khas. Aroma parfum mahalnya langsung memenuhi ruangan. Mengalahkan bau apek karpet kelas. Dia memakai kemeja biru muda yang digulung sampai siku. Terlihat segar dan tampan. Sangat kontras dengan keadaanku yang seperti mayat hidup. Dia mulai mengajar. Suaranya lantang menjelaskan tentang strategi pasar global. Tapi telingaku berdenging. Pandanganku berkunang-kunang. Aku mencoba fokus mencatat. Tapi tanganku gemetar karena lapar dan stres. Tiba-tiba, suara langkah sepatu pantofel mendekat ke mejaku. Tok, tok. Adrian mengetuk mejaku dengan spidol. Kamu, yang duduk di pojok. Aku mendongak. Menatap wajahnya yang kini terlihat ganda karena pandanganku kabur. Ya Pak. Adrian menatapku jijik. Kamu sakit atau pecandu narkoba? Mukamu seperti mayat. Kalau sakit pulang. Jangan menularkan virus kemalasan di kelas saya. Sakit. Kata-kata itu lebih sakit daripada tamparannya. Saya baik-baik saja Pak. Jawabku lirih. Adrian mendengus. Baik-baik saja katamu. Lihat catatanmu. Tulisan cakar ayam. Kamu tidak menyimak penjelasan saya sama sekali. Keluar. Cuci muka. Atau tidak usah masuk lagi.
biasanya aku akan melawan. Atau setidaknya menangis. Tapi hari ini, energiku sudah habis terkuras untuk memikirkan utang. Aku tidak punya tenaga untuk meladeni egonya. Dengan perlahan aku membereskan buku. Berdiri. Namun saat aku melangkah, lantai kelas rasanya berputar. Gelap menyergap pandanganku. Bruk. Aku ambruk. Samar-samar aku mendengar suara teriakan teman-teman sekelas. Aisyah. Aisyah pingsan. Dan suara berat seseorang yang panik. Hei, bangun. Aisyah. Aku merasakan tangan kekar menopang tubuhku sebelum kepalaku membentur lantai. Aroma parfum citrus itu tercium sangat dekat. Lalu semuanya gelap. Saat aku sadar, aku sudah berbaring di ranjang klinik kampus. Bau minyak kayu putih menusuk hidung. Aku membuka mata perlahan. Hal pertama yang kulihat adalah wajah dokter klinik yang ramah. Sudah sadar Aisyah? Kamu cuma kelelahan dan kurang gula darah. Kamu belum makan ya? Aku mengangguk lemah. Tadi Pak Adrian yang bawa kamu ke sini. Dia kelihatan panik loh. Tumben dosen killer itu peduli sama mahasiswa. Kata dokter itu sambil tersenyum. Pak Adrian. Panik. Mustahil. Paling dia takut aku mati di kelasnya dan bikin reputasinya jelek. Setelah minum teh manis hangat dan makan roti pemberian klinik, tenagaku sedikit pulih. Aku mengecek ponsel. Ada 10 panggilan tak terjawab dari Nabila. Jantungku berhenti berdetak. Pasti terjadi sesuatu di rumah sakit. Aku segera menelepon balik. Halo Nabila. Kenapa? Kak. Kakak di mana? Cepat ke sini Kak. Preman-preman itu datang lagi. Mereka ngamuk di lobi rumah sakit. Mereka mau masuk ke kamar ibu. Satpam kewalahan. Kak aku takut. Suara Nabila terdengar histeris diiringi suara gaduh di latar belakang. Ya Allah. Aku langsung mencabut jarum infus vitamin di tanganku. Mengabaikan darah yang menetes. Aku berlari keluar klinik. Persetan dengan Adrian. Persetan dengan kuliah. Ibu dalam bahaya. Sesampainya di rumah sakit. Keadaan kacau balau. 2 preman yang kemarin sedang berteriak-teriak di meja resepsionis. Mengancam akan membakar rumah sakit kalau pasien bernama Ratih tidak diseret keluar. Mana anaknya? Mana si Aisyah? Teriak si preman botak. Aku datang. Nafasku memburu. Aku di sini. Jangan ganggu pasien lain. Urusannya sama saya. Si preman menoleh. Nah, ini dia. Mana uangnya? Sekarang sudah hari kedua. Mana 100 jutanya? Saya belum punya uangnya Pak. Tolong beri waktu. Saya janji akan bayar. Bohong. Preman itu maju hendak menampar wajahku. Aku memejamkan mata pasrah. Siap menerima rasa sakit. Berhenti. Sebuah suara wanita yang tegas dan berwibawa menggelegar di lobi rumah sakit. Tangan preman itu berhenti di udara. Semua orang menoleh ke arah pintu masuk. Di sana, berdiri seorang wanita parubaya di atas kursi roda didorong oleh seorang sopir berseragam. Di belakangnya berdiri 2 orang pengawal berbadan tegap memakai jas hitam rapi. Jauh lebih menyeramkan daripada preman kampung ini. Bu Rina. Mataku terbelalak. Sedang apa neneknya Vino di sini? Siapa nenek tua ini? Jangan ikut campur. Bentak si preman. Salah satu pengawal Bu Rina maju. Dengan gerakan kilat, dia memelintir tangan si preman ke belakang hingga preman itu menjerit kesakitan. Jaga bicaramu di depan Nyonya Besar Bratadikara. Desis pengawal itu. Bratadikara. Nama itu membuat nyali si preman ciut seketika. Siapa yang tidak tahu keluarga Bratadikara? Penguasa bisnis properti Jakarta. Bu Rina menatap preman itu dengan pandangan dingin. Berapa utang gadis ini? 100 juta Nyonya. Jawab preman itu terbata-bata. Bu Rina memberi isyarat pada asistennya. Asisten itu mengeluarkan buku cek, menuliskan angka di sana, dan melemparkannya ke wajah si preman. Ini cek tunai 150 juta. Ambil. Lunasi utangnya. Dan sisanya untuk biaya kalian pergi dari kota ini. Jangan pernah ganggu keluarga gadis ini lagi.
Atau saya pastikan kalian tidak akan bisa melihat matahari besok pagi. Paham? Paham, Nyonya. Terima kasih, Nyonya. Ampun. Preman-preman itu lari terbirit-birit seperti tikus dikejar kucing. Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai lobi. Menangis lega. Nabila berlari memelukku. Kami berpelukan erat. Bu Rina mendekat. Roda kursinya berdecit pelan di lantai marmer. Aisyah. Nak. Kamu tidak apa-apa. Bu Rina. Kenapa ibu bisa ada di sini? Kenapa ibu menolong saya? Tanyaku di sela isak tangis. Bu Rina tersenyum lembut. Mengusap kepalaku. Ayo kita bicara di tempat yang lebih tenang. Ada hal penting yang harus saya sampaikan. Tentang masa depanmu. Dan keselamatan ibumu. Kami pindah ke kantin rumah sakit yang sepi. Bu Rina memesankan makanan untukku dan Nabila. Setelah aku tenang, Bu Rina mulai bicara. Aisyah, sebenarnya saya sudah menyelidiki kamu sejak kamu melamar kerja di rumah saya. Saya tahu siapa ayahmu. Ridwan. Dia dulu karyawan kepercayaan almarhum suami saya sebelum dia memutuskan keluar dan membangun usaha sendiri. Ayah saya. Karyawan suami ibu. Aku terkejut. Dunia ini sempit sekali. Iya. Suami saya punya hutang budi pada ayahmu. Dan sekarang saatnya saya membayarnya. Saya sudah melunasi utang rentenir tadi. Dan saya juga sudah memindahkan ibumu ke ruang VVIP. Semua biaya pengobatan sampai sembuh akan ditanggung oleh Yayasan Bratadikara. Aku ternganga. VVK. Ditanggung sampai sembuh. Ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Saya janji akan bekerja seumur hidup saya untuk membayar uang ibu. Saya akan jadi guru Vino selamanya. Potong gaji saya, Bu. Bu Rina menggeleng pelan. Wajahnya berubah serius. Tidak, Aisyah. Saya tidak butuh uangmu. Saya butuh kamu. Maksud ibu. Saya punya satu permintaan. Atau lebih tepatnya penawaran. Anggap saja ini kontrak kerjasama. Jantungku berdegup kencang. Kontrak apa? Menikahlah dengan anak saya. Dek. Sendok yang kupegang jatuh berdenting ke piring. Menikah. Dengan anak Bu Rina. Papanya Vino. Tea. Tapi Bu. Saya tidak kenal anak ibu. Dan anak ibu pasti tidak mau menikah dengan gadis miskin seperti saya. Anak saya keras kepala, Aisyah. Dia duda yang terpuruk masa lalu. Dia butuh wanita yang sabar. Tulus. Dan keibuan seperti kamu. Saya melihat bagaimana kamu menangani Vino. Kamu punya hati yang luar biasa. Hanya kamu yang bisa melelehkan hati anak saya dan menjadi ibu yang baik untuk Vino. Bayangan Vino yang lucu terlintas di benakku. Lalu bayangan punggung pria tegap di rumah Bu Rina kemarin. Tapi Bu, pernikahan itu sakral. Bukan transaksi jual-beli. Tolong jangan minta saya menjual diri saya, Bu. Tolong. Mataku kembali basah. Bu Rina memegang tanganku erat. Dengarkan saya, Aisyah. Ini bukan jual-beli. Ini perjodohan. Saya menjamin keselamatan dan kesehatan ibumu. Kamu menjamin kebahagiaan cucu saya, Vino. Anak saya memang sulit. Tapi saya yakin kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu menolak. Tidak apa-apa. Tapi saya tidak bisa menjamin yayasan akan terus membiayai pengobatan ibumu yang biayanya ratusan juta itu. Ini bisnis, Aisyah. Realistis saja. Aku terdiam. Pilihan yang sangat sulit. Di satu sisi, harga diriku sebagai wanita. Di sisi lain, nyawa ibu. Kalau aku menolak, ibu mungkin akan diusir dari rumah sakit besok karena biayanya sangat mahal. Kalau aku menerima, aku akan terikat dalam pernikahan tanpa cinta dengan pria asing yang entah seperti apa sifatnya. Tapi demi ibu, apapun akan kulakukan. Bahkan masuk ke neraka sekalipun. Baik, Bu. Ucapku pelan. Hampir tak terdengar. Saya terima tawaran ibu. Bu Rina tersenyum lebar. Alhamdulillah. Keputusan yang tepat, Nak. Kamu tidak akan menyesal. Minggu depan ada makan malam keluarga. Kamu datang ya. Saya akan kenalkan kamu resmi sebagai calon menantu. Siapa nama anak ibu? Tanyaku penasaran.
Setidaknya aku harus tahu nama calon suamiku. Bu Rina tersenyum misterius lagi. Nanti saja biar jadi kejutan. Yang jelas dia tampan. Sangat tampan. Dan mapan. Kamu pasti kenal dia. Kenal dia. Maksudnya orang terkenal. Mungkin karena dia pengusaha kaya jadi sering masuk majalah. Setelah percakapan itu, hidupku resmi bukan milikku lagi. Aku sudah menandatangani kontrak setan berkedok malaikat penolong. Aku telah menjual masa depanku demi nafas ibuku. Malam harinya, di Menshahen Bratadikara, Adrian membanting berkas di meja kerjanya. Pikirannya kacau. Bayangan mahasiswanya, Aisyah, yang pingsan di kelas tadi siang terus mengganggunya. Wajah pucat gadis itu. Tubuhnya yang ringkih saat dia gendong ke klinik. Rasanya begitu ringan. Seperti kapas. Ada rasa bersalah yang menyusup di hati Adrian. Apa aku terlalu keras padanya tadi? Gumam Adrian. Masa bodoh. Dia memang pemalas. Pantas diperlakukan begitu. Adrian mencoba menepis rasa ibanya. Pintu ruang kerjanya diketuk. Bu Rina masuk dengan wajah berseri-seri. Adrian. Kabar gembira. Gadis itu setuju. Adrian mengerutkan kening. Gadis siapa Ma? Calon istrimu. Aisyah. Dia setuju menikah denganmu. Adrian mendengus sinis. Cih. Sudah kuduga. Dia pasti langsung setuju begitu tahu jumlah harta kita kan Ma. Berapa dia minta? Rumah, mobil. Dia tidak minta apa-apa Adrian. Dia cuma minta ibunya diobati. Dia gadis baik. Bullshit. Umpat Adrian kasar. Semua wanita sama saja. Pasti itu cuma taktik biar kelihatan polos. Oke Ma. Kalau dia sudah setuju. Adrian juga setuju. Tapi ingat satu hal Ma. Adrian akan nikahi dia. Tapi jangan harap Adrian akan cintai dia. Adrian akan buat dia menyesal sudah berani masuk ke keluarga ini demi harta. Bu Rina hanya tersenyum tipis. Kita lihat saja nanti siapa yang akan menyesal Adrian. Hati-hati. Benci dan cinta itu bedanya setipis kulit bawang. Adrian tertawa meremehkan. Tidak akan. Adrian tidak akan pernah jatuh cinta pada guru les kampungan itu. Minggu depan. Makan malam penentuan itu akan tiba. Aku, Aisyah, sedang memilih baju gamis terbaikku yang cuma ada 2 pasang. Mencoba menutupi wajah lelahku dengan bedak tipis. Dia, Adrian, sedang menyiapkan mental untuk mempermalukan calon istrinya agar gadis itu mundur dengan sendirinya. Kami berdua berjalan menuju titik temu. Tanpa tahu bahwa bom waktu akan meledak tepat di wajah kami saat mata kami saling bertemu nanti. Sabtu malam. Langit Jakarta Selatan tidak turun hujan. Namun awan mendung menggelayut manja menutupi bulan. Seolah alam tahu bahwa malam ini akan terjadi badai besar di sebuah ruangan VVIP restoran bintang 5 di kawasan SCBD. Aku menatap pantulan diriku di cermin lemari rumah sakit. Gamis berwarna merah hati yang kupakai ini adalah baju terbaikku. Satu-satunya baju yang layak pakai untuk acara formal. Baju bekas pemberian Tante Rani 2 tahun lalu saat lebaran. Warnanya sudah sedikit pudar di bagian lengan. Tapi aku menyetrikanya berkali-kali sampai licin. Berharap kerapian bisa menutupi kemiskinanku. Nabila merapikan ujung jilbabku. Kakak cantik banget malam ini. Pasti calon suami kakak langsung jatuh cinta. Ucap Nabila polos. Mencoba menghiburku. Aku tersenyum getir. Jatuh cinta. Kata itu terdengar seperti dongeng pengantar tidur bagiku. Ini bukan tentang cinta Nabila. Ini tentang barter. Kakak menukar tubuh dan sisa hidup kakak dengan kesehatan ibu. Jaga ibu baik-baik ya. Kalau ada apa-apa langsung telepon kakak. Pesanku sambil mencium kening adikku. Aku melirik ke arah ranjang. Ibu tertidur pulas dengan selang oksigen di hidung. Wajahnya mulai terlihat sedikit berwarna. Tidak sepucat kemarin. Alhamdulillah. Pengorbananku tidak sia-sia. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor asing. Mobil jemputan sudah di lobi. Plat B1RNB. Jangan membuat nyonya besar menunggu. Pesan singkat dari asisten Bu Rina. Dingin dan tegas.
seperti perintah militer. Aku menarik nafas panjang, mengucap bismillah, lalu melangkah keluar dari kamar rawat inap VVIP itu. Setiap langkah kakiku terasa berat, seperti ada rantai besi yang mengikat pergelangan kakiku, menyeretku menuju panggung sandiwara yang entah akan berakhir seperti apa. Di lobi rumah sakit, sebuah mobil sedan hitam mengkilap sudah menunggu. Sopir berseragam safari membukakan pintu untukku. Orang-orang di sekitar lobi menatapku. Mungkin mereka bingung. Gadis dengan pakaian sederhana tapi dijemput mobil seharga miliaran rupiah. Di dalam mobil yang kedap suara, hening menyergap. AC mobil terasa terlalu dingin menusuk kulit. Aku meremas tanganku sendiri yang berkeringat dingin. Siapa dia? Siapa laki-laki itu? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Bu Rina bilang dia tampan dan mapan. Tapi apakah dia baik? Apakah dia akan memukulku kalau aku salah bicara? Ketakutan akan sosok suami yang kasar menghantuiku. Trauma masa kecil melihat ayah dikejar utang membuatku takut pada laki-laki. Sementara itu, di jalanan protokol Sudirman yang padat merayap, sebuah mobil sport merah melaju membelah kemacetan dengan agresif. Di balik kemudinya, Adrian Bratadikara mencengkeram setir dengan kencang hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya keruh, rahangnya mengeras. Dia baru saja bertengkar hebat dengan kekasih gelapnya. Seorang model papan atas yang tidak terima Adrian mau dijodohkan. Persetan dengan perjodohan ini, maki Adrian sambil memukul setir. Mama benar-benar sudah gila, menjodohkanku dengan guru les. Guru les kampung yang pasti cuma incar harta warisan. Adrian membayangkan wanita seperti apa yang akan dia temui nanti. Pasti wanita yang sok alim, berwajah polos tapi hatinya licik. Wanita yang rela menjual harga dirinya demi status Nyonya Bratadikara. Adrian bersumpah malam ini dia akan membuat wanita itu menangis dan lari ketakutan. Dia akan menghina wanita itu habis-habisan sampai dia sadar diri dan membatalkan pertunangan ini. Aku akan tunjukkan siapa Adrian Bratadikara. Jangan harap kamu bisa hidup tenang kalau berani masuk ke kandang singa, gumam Adrian sinis. Matanya berkilat jahat menatap lampu merah yang seolah mengejek kemarahannya. Jam 7 malam tepat. Aku sampai di restoran yang terletak di lantai 50 sebuah gedung pencakar langit. Pemandangan dari sini luar biasa indah. Lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip seperti lautan berlian di bawah sana. Tapi aku tidak bisa menikmatinya. Perutku mulas karena gugup. Seorang pelayan mengantarku ke ruang privat bernama The Royal Room. Pintu kayu jati berukir dibuka. Dan pemandangan di dalam sana membuatku terpana. Ruangan itu sangat mewah. Meja panjang dengan taplak sutra putih. Lilin-lilin aromaterapi menyala redup. Dan bunga mawar segar di dalam vas kristal. Di ujung meja, Bu Rina duduk di kursi rodanya dengan anggun. Memakai kebaya modern yang elegan. Di pangkuannya, Vino sedang bermain game di tablet. Memakai jas anak-anak yang membuatnya terlihat sangat tampan dan lucu. Kak Aisyah, teriak Vino begitu melihatku. Dia langsung melompat turun dan berlari memeluk kakiku. Ya Allah, pelukan anak ini. Satu-satunya hal yang membuatku merasa aman di tempat asing ini. Aku berjongkok, membalas pelukannya. Hai jagoan, ganteng banget sih malam ini. Bisikku, kakak juga cantik. Kayak putri di film Disney. Puji Vino tulus. Bu Rina tersenyum hangat. Mendekat ke arah kami. Masya Allah. Kamu cantik sekali Aisyah. Merah hati sangat cocok dengan kulitmu yang putih. Sini nak. Duduk di samping saya. Aku duduk dengan canggung. Kursi ini terlalu empuk. Sendok dan garpu emas di depanku terlihat mengintimidasi. Aku takut menyenggol gelas kristal itu dan memecahkannya. Harganya pasti lebih mahal dari biaya hidupku setahun. Mana calon suami saya, Bu? Tanyaku pelan. Nyaris tak terdengar. Sebentar lagi dia sampai. Biasalah. Orang sibuk. Sok sibuk lebih tepatnya. Kekeh Bu Rina santai. Dia tahu betul tabiat anaknya. 5 menit berlalu. 10 menit. 15 menit. Keringat dingin mulai membasahi punggungku.
Setiap kali pintu terbuka oleh pelayan yang mengantar minuman, jantungku melonjak kaget. Ketegangan ini membunuhku perlahan. Tiba-tiba, pintu ruangan itu didorong kasar dari luar. Brak! Suara langkah kaki tegas terdengar menghantam lantai marmer. Aura dingin langsung memenuhi ruangan, mengalahkan dinginnya AC. Maaf telat. Jalanan macet. Dan aku malas buru-buru untuk acara konyol ini. Suara bariton itu. Dek. Jantungku berhenti berdetak sedetik. Suara itu. Kenapa suara itu terdengar sangat familiar? Suara yang 2 hari ini menghantuiku dalam mimpi buruk. Suara yang membentakku di kelas. Suara yang mengusirku dari perpustakaan. Tidak. Tidak mungkin. Aku menundukkan kepala dalam-dalam. Tidak berani menoleh. Tanganku di bawah meja meremas kain gamisku hingga kusut. Nafasku tercekat di tenggorokan. Ya Allah. Jangan biarkan itu dia. Siapa saja asalkan bukan dia. Adrian berjalan santai menuju kursi di seberangku. Dia belum melihat wajahku karena aku menunduk. Dia hanya melihat seorang wanita berhijab merah hati yang duduk menunduk seperti pesakitan. Cih, kelihatan banget kampungannya. Batin Adrian. Duduk saja menunduk begitu. Pasti dia gemetar lihat kemewahan ini. Adrian menarik kursi dengan kasar hingga menimbulkan bunyi decit yang ngilu. Dia duduk, melempar kunci mobil sportnya ke atas meja. Prang. Oke Emma. Aku sudah datang. Mana wanita pilihan mama yang katanya malaikat itu? Adrian bicara dengan nada meremehkan tanpa menatapku. Dia sibuk membuka menu makanan. Bu Rina berdehem. Nada suaranya berubah tegas. Adrian, jaga sopan santunmu. Ada tamu. Letakkan bukunya. Dan lihat calon istrimu. Adrian menghela nafas panjang. Menutup buku menu dengan malas. Dia mengangkat wajahnya. Menatap ke arahku dengan tatapan bosan yang dibuat-buat. Oke. Hai calon istri. Siapa namamu? Kalimat Adrian terhenti di udara. Bu Rina menyentuh lenganku lembut. Aisyah. Angkat wajahmu nak. Kenalan sama calon imamu. Dengan sisa keberanian yang entah tersisa berapa persen. Aku mengangkat wajahku perlahan. Sangat perlahan. Seperti gerakan slow motion dalam film horor. Mataku yang basah dan ketakutan perlahan naik. Melewati jas mahalnya. Melewati dasi sutranya. Melewati leher kokohnya. Dan akhirnya bertemu dengan matanya. Mata elang itu. Mata dingin yang selalu menatapku dengan kebencian. Waktu seakan berhenti. Dunia di sekeliling kami lenyap. Suara denting sendok garpu. Suara tawa Vino. Semuanya hilang. Yang ada hanya aku dan dia. Saling bertatapan dalam keheningan yang memekakkan telinga. Mata Adrian membulat sempurna. Mulutnya sedikit terbuka. Ekspresi bosan di wajahnya lenyap seketika. Digantikan oleh ekspresi kaget yang luar biasa. Syok. Tidak percaya. Jijik. Marah. Semuanya bercampur menjadi satu. K.A. Kamu. Teriak Adrian. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan VVIP itu. Telunjuknya mengarah tepat ke wajahku. Gemetar karena emosi. Aku hanya bisa ternganga. Air mata menetes begitu saja tanpa permisi. Pak Adrian. Cicitku. Suaraku hilang ditelan ketakutan. Adrian langsung berdiri. Kursinya terjungkal ke belakang saking kerasnya dia berdiri. Apa-apaan ini MA? Adrian menatap ibunya dengan nyalang. Mama mau jodohin Adrian sama dia. Sama mahasiswa bodoh ini. Sama gelandangan yang kemarin Adrian usir dari kelas. Adrian. Jaga mulutmu. Bentak Bu Rina. Dia kaget melihat reaksi anaknya yang meledak-ledak. Kamu kenal Aisyah? Kenal. Hah? Adrian tertawa. Tawa yang mengerikan. Sangat kenal MA. Dia ini mahasiswa paling pemalas di kampus. Tukang tidur di perpustakaan. Datang telat dengan baju bau selokan. Dan sekarang Mama bilang dia calon istri Adrian. Mama pasti bercandakan. Ini prank kan? Mana kameranya? Pak Adrian. Tolong. Aku mencoba bicara. Tapi Adrian memotongnya dengan kasar.
Diam kamu. Jangan panggil saya bapak di sini. Kamu. Adrian menatapku dengan tatapan membunuh. Dia berjalan memutar meja. Mendekat ke arahku. Aku menyusut di kursi. Ingin rasanya menghilang di telan bumi. Jadi ini kerjamu ya? Di kampus pura-pura miskin. Pura-pura melas. Ternyata di belakang kamu mendekati ibu saya. Memanfaat keponakan saya. Hebat. Hebat sekali aktingmu. Kamu pantas dapat piala Oscar untuk kategori penipu terbaik. Maki Adrian tepat di depan wajahku. Nafasnya yang memburu menerpa jilbabku. Aku menangis tergugu. Bukan Pak. Demi Allah bukan begitu. Saya tidak tahu kalau Bu Rina ibu bapak. Saya cuma kerja. Kerja apa? Kerja morotin harta orang tua. Kamu tahu siapa saya hah? Saya Adrian Bratadikara. Dosen yang pegang nilai kamu. Dan sekarang kamu mau masuk ke keluarga saya. Langkahi dulu mayat saya. Papa. Jangan marahin Kak Aisyah. Tiba-tiba Vino berteriak. Anak kecil itu melompat dari kursinya. Berlari dan berdiri di depanku. Merentangkan tangan kecilnya. Melindungi aku dari amukan pamannya. Papa jahat. Kak Aisyah baik. Kak Aisyah temannya Vino. Papa jangan teriak-teriak. Vino menangis. Adrian tertegun. Melihat keponakan kesayangannya membela wanita yang paling dia benci. Hatinya semakin panas. Dia merasa dikhianati. Vino sudah dicuci otaknya oleh penyihir ini. Vino. Minggir sayang. Kamu nggak tahu siapa perempuan ini. Dia orang jahat. Dia penipu. Bujuk Adrian. Mencoba meraih Vino. Nggak mau. Papa yang jahat. Kak Aisyah nangis tuh. Vino mendorong tangan Adrian. Cukup. Suara Bu Rina menghentikan segalanya. Wanita tua itu memutar kursi rodanya mendekat. Wajahnya merah menahan amarah. Bukan pada aku. Tapi pada Adrian. Duduk Adrian. Atau Mama coret nama kamu dari semua aset perusahaan malam ini juga. Ancam Bu Rina dengan suara rendah tapi mematikan. Adrian menggertakkan gigi. Dia menatap ibunya tidak percaya. Mama belain dia. Mama lebih percaya sama orang asing ini daripada anak kandung Mama sendiri. Mama percaya pada apa yang Mama lihat. Aisyah wanita baik. Kalau kamu punya masalah sama dia di kampus, itu urusan profesional. Di sini, di meja makan ini, dia adalah calon istrimu. Dan kamu harus menghormatinya. Menghormati dia. Adrian menunjukku lagi dengan tatapan jijik. Maaf Emma. Adrian punya standar. Adrian gak level sama cewek murahan yang jual diri demi uang. Pelak. Tamparan keras mendarat di pipi Adrian. Bukan dari Bu Rina. Tapi dari aku. Ya. Aku menamparnya. Tanganku gemetar hebat. Telapak tanganku panas. Tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih panas. Harga diriku yang terus-menerus diinjak membuatku lupa siapa dia. Lupa kalau dia dosenku. Lupa kalau dia orang kaya. Hening. Seluruh ruangan mati seketika. Pelayan yang berdiri di pojok menahan nafas. Bu Rina terbelalak. Vino berhenti menangis. Adrian memegang pipinya yang memerah. Matanya menatapku tak percaya. Seumur hidupnya. Belum pernah ada wanita yang berani menamparnya. Cukup Pak. Ucapku lirih. Air mataku mengalir deras membasahi pipi. Bapak boleh hina saya bodoh. Bapak boleh hina saya miskin. Tapi jangan pernah sebut saya murahan. Saya melakukan ini demi nyawa ibu saya. Bapak tidak tahu rasanya jadi orang miskin yang harus jual harga diri demi sebutir obat. Bapak tidak punya hati. Aku berdiri. Mengambil tasku. Bu Rina. Maafkan saya. Saya batalkan kontrak ini. Silakan ibu tarik semua bantuan ibu. Biarkan ibu saya mati. Itu lebih baik daripada saya harus menikah dengan manusia iblis seperti anak ibu. Assalamualaikum. Aku berbalik. Berlari keluar ruangan VVIP itu. Meninggalkan keheningan yang mencekam. Meninggalkan Adrian yang masih terpaku memegang pipinya. Meninggalkan Vino yang mulai menangis kencang memanggil namaku. Kak Aisyah. Jangan pergi. Aku berlari menembus lorong restoran mewah itu.
Tak peduli pada tatapan tamu-tamu lain. Aku masuk ke dalam lift. Menekan tombol lobi dengan brutal. Tubuhku merosot di dinding lift. Menangis sejadi-jadinya. Hancur sudah. Semuanya hancur. Ibu pasti akan diusir dari rumah sakit. Rumah kami akan disita. Dan aku akan dikeluarkan dari kampus karena menampar dosen. Tamatlah riwayatku. Tapi aku tidak menyesal. Setidaknya untuk 1 detik tadi. Aku telah mempertahankan sisa harga diriku di depan pria sombong itu. Di dalam ruangan VVIP. Adrian masih berdiri mematung. Rasa perih di pipinya menyengat. Tapi kata-kata Aisyah tadi lebih menyengat lagi. Demi nyawa ibu saya. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalanya. Bu Rina menatap Adrian dengan kecewa berat. Puas kamu, Adrian. Puas kamu menghancurkan harapan terakhir seorang anak yang ingin menyelamatkan ibunya. Asal kamu tahu. Aisyah menerima lamaran ini karena mama yang memaksa. Mama yang melunasi utang rentenir ayahnya yang sudah meninggal. Dia tidak minta sepeser pun uang untuk dirinya sendiri. Dia gadis paling mulia yang pernah mama temui. Dan kamu baru saja membuangnya seperti sampah. Adrian terdiam. Otaknya berputar cepat. Utang rentenir. Ayah meninggal. Ibunya sakit keras. Potongan-potongan puzzle itu mulai tersusun. Pantas dia tidur di kelas. Pantas dia kerja part-time. Pantas dia kucel. Tiba-tiba, rasa bersalah menghantam dada Adrian dengan telak. Rasa gengsi dan ego yang tadi menjulang tinggi. Runtuh seketika melihat air mata Vino yang tumpah memanggil nama Aisyah. Apa yang sudah kulakukan? Batin Adrian. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Aisyah sudah pergi. Dan kali ini, mungkin dia pergi untuk selamanya dari kehidupan Adrian maupun Vino. Hujan turun lagi. Seolah langit Jakarta bersekongkol dengan nasibku. Air turun deras mengguyur aspal Sudirman yang padat. Aku keluar dari lobi gedung pencakar langit itu dengan langkah gontai. Gamis merah hatiku basah seketika. Jilbabku menempel di kulit kepala. Dingin. Tapi hatiku jauh lebih dingin. Aku berjalan menyusuri trotoar. Mengabaikan tatapan satpam gedung yang menatapku aneh. Seorang wanita berpakaian pesta berjalan kaki menerobos hujan deras tanpa payung sambil menangis. Pasti mereka pikir aku orang gila yang baru diputus pacar. Padahal kenyataannya lebih buruk. Aku baru saja menampar calon suamiku. Calon bos besar yang memegang kendali atas nyawa ibuku. Bodoh. Bodoh kamu, Aisyah. Rutuku pada diri sendiri. Tangisku pecah bercampur air hujan. Kenapa kamu turuti emosimu? Sekarang bagaimana nasib ibu? Besok pagi pasti pihak rumah sakit akan mengusir ibu. Rentenir akan datang lagi. Dan aku akan mendekam di penjara karena utang atau karena menganiaya dosen. Aku merogoh saku. Kosong. Dompetku tertinggal di tas yang masih ada di restoran tadi. Ponselku mati karena kehujanan. Aku tidak punya uang sepeser pun untuk naik angkot, apalagi taksi. Aku terjebak di tengah hutan beton ini sendirian. Tiba-tiba, sebuah cahaya lampu mobil yang sangat terang menyorot punggungku. Klakson panjang berbunyi nyaring memekakkan telinga. Tin. Tin. Aku menepi. Berjalan semakin ke pinggir trotoar. Tapi mobil itu terus membuntutiku. Perlahan mobil sport merah itu menyalip dan memotong langkahku secara agresif. Berhenti melintang di tengah trotoar menghalangi jalanku. Pintu mobil terbuka ke atas. Seorang pria keluar menerobos hujan tanpa payung. Kemeja putihnya yang mahal langsung basah mencetak tubuh tegapnya. Wajahnya terlihat murka. Rahangnya mengeras. Adrian Bratadikara. Jantungku berhenti berdetak. Dia mengejarku. Apa dia mau membalas tamparanku? Apa dia mau membunuhku di sini dan membuang mayatku ke selokan? Masuk! Teriaknya. Suaranya kalah oleh deru hujan dan petir. Aku mundur selangkah. Menggeleng takut. Tidak. Saya tidak mau. Bapak mau apakan saya? Bapak mau pukul saya? Silakan, Pak. Pukul saya di sini. Tapi tolong jangan ganggu ibu saya. Adrian mendekat dengan langkah lebar. Dia mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeramannya kuat tapi anehnya tidak menyakitkan.
Jangan gila kamu Aisyah. Masuk ke mobil. Kamu bisa mati kedinginan di sini. Bentaknya lagi. Wajah kami basah oleh hujan. Jarak kami begitu dekat. Aku bisa melihat kilatan emosi di mata elang itu. Bukan kebencian, tapi kepanikan. Lepas. Saya lebih baik mati kedinginan daripada satu mobil sama manusia sombong kayak bapak. Saya jijik. Teriakku histeris. Melampiaskan semua rasa sakit hatiku. Adrian tertegun. Kata jijik itu sepertinya menampar egonya untuk kedua kali. Tanpa banyak bicara, dia langsung mengangkat tubuhku. Menggendongku paksa seperti karung beras di bahunya. Bapak, turunkan saya. Lepas. Aku memukul-mukul punggungnya yang keras. Menendang-nendang udara. Diam. Atau saya lempar kamu ke jalan raya. Ancamnya dingin. Dia membuka pintu penumpang. Mendudukanku di jok kulit yang empuk. Lalu membanting pintu dan menguncinya dari pusat kendali. Aku terperangkap. Adrian berlari memutari mobil dan masuk ke kursi kemudi. Nafasnya memburu. Air menetes dari rambutnya yang klimis membasahi wajah tampannya. Dia menatapku tajam. Lalu menyalakan pemanas mobil. Kamu mau bunuh diri Mau bikin saya tambah merasa bersalah. Ucapnya sambil menyugar rambutnya yang basah ke belakang. Aku memeluk tubuhku sendiri yang menggigil. Gigiku gemerutuk kedinginan. AC mobil meski sudah dimatikan tetap terasa dingin karena bajuku basah kuyup. Saya tidak mau bunuh diri. Saya mau ke rumah sakit. Saya mau minta maaf sama ibu sebelum ibu diusir gara-gara saya membatalkan pertunangan ini. Hening. Hanya suara wiper mobil yang bergerak kiri kanan menghapus air hujan di kaca depan. Adrian menghela nafas kasar. Dia melepaskan jas mahalnya yang tersampir di jok belakang. Melemparkannya ke arahku. Pakai. Jangan sampai kamu mati beku di mobil saya. Nanti jok mobil saya bau mayat. Ucapnya ketus. Mulutnya masih setajam silet. Tapi tindakannya berbeda. Aku ragu sejenak. Tapi rasa dingin ini tak tertahankan. Dengan tangan gemetar aku mengambil jas itu. Menyelimuti tubuhku. Aroma parfum citrus dan maskulin langsung menyelimuti indera penciumanku. Hangat. Jas ini masih menyimpan suhu tubuhnya. Kenapa Bapak kejar saya? Tanyaku lirih tanpa menatapnya. Bapak kan benci saya. Bapak bilang saya murahan. Bapak bilang saya penipu. Adrian terdiam lama. Dia mencengkeram setir mobil erat-erat. Pandangannya lurus ke jalanan Jakarta yang buram. Karena kamu menampar saya. Jawabnya datar. Saya minta maaf. Refleks aku menjawab. Ketakutan. Bukan itu maksud saya. Adrian menoleh sekilas. Matanya menatapku dengan sorot yang sulit diartikan. Kamu orang pertama yang berani menampar saya. Seumur hidup tidak ada yang berani menyentuh wajah saya. Bahkan papa saya sekalipun. Tamparan kamu tadi. Dia menjeda kalimatnya. Menyadarkan saya. Menyadarkan apa? Bahwa mungkin. Cuma mungkin ya. Penilaian saya salah. Mama sudah cerita semuanya setelah kamu lari. Tentang ayahmu. Tentang utangmu. Tentang ibumu. Aku menunduk. Malu aib keluargaku dibongkar habis-habisan. Jadi Bapak puas sekarang. Tahu kalau saya benar-benar orang miskin yang menjijikkan. Adrian memukul setir pelan. Berhenti ngomong menjijikkan. Saya tarik kata-kata itu. Oke. Saya minta maaf. Aku menoleh cepat. Mataku terbelalak. Seorang Adrian Bratadikara minta maaf. Apa kiamat sudah dekat? Apa? Telinga saya nggak salah dengar. Saya nggak akan mengulanginya. Adrian kembali fokus menyetir. Wajahnya merah padam. Entah karena marah atau malu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mau apa? Bapak mau usir ibu saya langsung. Tolong Pak. Kasih waktu sampai besok pagi. Biarkan ibu tidur nyenyak malam ini. Aku memohon lagi. Air mata kembali menggenang. Berisik. Lihat saja nanti. Mobil sport itu melesat membelah banjir Jakarta. Menuju rumah sakit tempat ibu dirawat. Sepanjang perjalanan tidak ada lagi percakapan. Aku sibuk dengan ketakutanku. Adrian sibuk dengan pikirannya yang berkecamuk.
Sesampainya di lobi rumah sakit, Adrian turun lebih dulu. Dia membukakan pintu untukku. Sebuah gestur yang tidak kuduga. Kami berdua basah kuyup. Menjadi pusat perhatian perawat dan pengunjung malam itu. Bapak Adrian. Sapa seorang dokter senior yang kebetulan lewat. Dia membungkuk hormat. Sangat hormat. Hampir seperti menyembah. Ada apa Pak malam-malam kesini? Dan basah kuyup begini. Siapkan tim terbaik. Cek kondisi pasien atas nama Ibu Ratih di kamar VVIP 1. Sekarang. Perintah Adrian tegas. Aura kepemimpinannya langsung keluar. Baik Pak. Segera. Aku berlari kecil mengikuti langkah lebar Adrian menuju lift. Hatiku was-was. Apa yang akan dia lakukan? Sampai di depan kamar ibu. Nabila sedang tidur di sofa tunggu di luar kamar. Dia terbangun kaget melihat kedatangan kami. Kak Aisyah. Kakak kenapa basah semua? Dan ini. Nabila menunjuk Adrian dengan takut. Siapa om ini? Adrian melotot. Om. Saya belum tua. Panggil saya Pak Adrian. Atau Kak Adrian. Aku mengabaikan perdebatan itu. Aku langsung masuk ke kamar. Mengecek monitor jantung ibu. Masih berbunyi. Alhamdulillah. Ibu masih ada. Adrian ikut masuk. Dia berdiri di ujung ranjang. Menatap sosok ibuku yang terbaring lemah dengan kabel-kabel di tubuhnya. Wajah Adrian berubah sendu. Mungkin dia teringat almarhum kakaknya. Ayahnya Vino. Maafkan saya Bu Ratih. Gumam Adrian pelan. Sangat pelan tapi aku bisa mendengarnya. Tiba-tiba pintu terbuka. Dokter spesialis masuk dengan tergesa-gesa. Selamat malam Pak Adrian. Kami sudah mengecek kondisi pasien. Stabil Pak. Rencana cuci darah besok pagi sudah siap. Dokter. Potong Adrian. Lakukan yang terbaik. Pakai obat paling mahal. Pakai alat paling canggih. Panggil dokter dari luar negeri kalau perlu. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Dokter itu mengangguk patuh. Siap Pak. Tentu saja. Ini prioritas kami. Dan satu lagi. Adrian menoleh ke arahku. Menatapku lekat. Pastikan calon mertua saya ini mendapat pelayanan kelas 1. Jangan sampai ada yang berani menagih 1 rupiah pun pada keluarganya. Semua tagihan masuk ke rekening pribadi saya. Hening. Aku. Nabila. Dan dokter itu ternganga. Calon mertua. Ulang dokter itu bingung. Iya. Gadis ini. Adrian menunjukku. Adalah calon istri saya. Jadi perlakukan dia dan keluarganya seperti kalian memperlakukan keluarga Bratadikara. Mengerti. Mengerti Pak. Selamat Pak atas pertunangannya. Dokter itu pamit undur diri. Meninggalkan kami bertiga dalam keheningan yang canggung. Aku menatap Adrian tidak percaya. Bapak serius. Bapak melanjutkan perjodohan ini. Adrian memasukkan kedua tangannya ke saku celana basahnya. Menatapku dengan dagu terangkat. Angkuh seperti biasa. Tapi kali ini matanya tidak sedingin dulu. Saya seorang pebisnis Aisyah. Saya pantang membatalkan kontrak yang sudah disepakati mama saya. Dan lagi. Dia melirikku dari atas ke bawah. Kamu sudah menampar saya. Kamu harus bayar mahal untuk tamparan itu. Bayar pakai apa? Saya nggak punya uang. Bayar dengan seumur hidupmu. Menikahlah dengan saya. Urus Vino. Urus rumah saya. Dan sebagai gantinya, saya akan urus ibumu sampai sembuh. Dan saya akan pastikan kamu lulus kuliah dengan nilai terbaik. Asal kamu tidak tidur lagi di kelas saya. Itu bukan lamaran romantis. Itu ancaman. Itu negosiasi bisnis. Tapi entah kenapa. Mendengar itu hatiku terasa lega. Beban ribuan ton di pundakku terangkat. Aku menatap mata Adrian. Mencari kebohongan di sana. Tapi yang kutemukan hanya keseriusan. Baik Pak. Saya terima. Tapi ada satu syarat. Ucapku memberanikan diri. Adrian menaikkan alisnya. Berani sekali kamu mengajukan syarat. Apa? Jangan pernah menghina orang tua saya lagi. Dan jangan pernah melarang saya bekerja atau kuliah. Saya mau jadi istri. Bukan tawanan. Adrian tersenyum miring.
Senyum yang kali ini terlihat sedikit manis. Deal. Besok pagi saya jemput. Kita fitting baju pengantin. Jangan telat. Saya benci orang yang tidak tepat waktu. Setelah berkata begitu, Adrian berbalik dan berjalan keluar kamar, meninggalkanku yang masih mematung dengan jantung berdegup kencang. Nabila mendekatiku, mencubit lenganku. Kak, itu beneran dosen kakak. Ganteng banget kak. Kayak pangeran di drama Korea. Galak tapi baik. Aku menyentuh dadaku. Pangeran katamu. Dia lebih mirip naga yang siap menyemburkan api. Tapi malam ini, naga itu baru saja menyelamatkan istana kecil kami dari kehancuran. Malam itu, di bawah selimut rumah sakit sambil menggenggam tangan ibu, aku berdoa. Ya Allah, jika ini memang jalan takdirmu, tolong lembutkan hati batu pria itu. Jadikan pernikahan ini ladang pahala bagiku. Meski aku tahu, mencintai Adrian Bratadikara adalah hal yang mustahil. Sama mustahilnya dengan menyuruh matahari terbit dari barat. Namun aku lupa bahwa hati manusia itu bisa dibolak-balikan semudah membalikkan telapak tangan. Perjalanan cintaku dengan sang CEO dosen killer baru saja dimulai. Dan ujian sesungguhnya bukan kemiskinan, tapi kehadiran orang ketiga dari masa lalu Adrian yang akan datang membawa badai lebih besar. Malam pertama kami dihabiskan dalam kesunyian yang mencekam. Di luar dinding mensyahen mewah kawasan Menteng ini, hujan badai kembali menerjang Jakarta. Petir menyambar-nyambar seolah langit sedang marah melihat pernikahan palsu ini. Aku duduk bersimpuh di atas sajadah, masih mengenakan gaun pengantin yang sudah kubersihkan nodanya semampuku. Air mataku menetes membasahi mukena, meminta petunjuk pada Allah. Pukul 3 pagi. Aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah Adrian yang rapuh di balkon tadi terus menghantuiku. Tuduhan Sandra tentang pembunuh itu berputar di kepalaku. Aku harus tahu kebenarannya. Aku tidak bisa hidup satu atap dengan teka-teki. Aku melipat mukena, melangkah keluar kamar dengan hati-hati. Rumah besar ini gelap gulita. Hanya lampu taman yang remang-remang menembus jendela kaca besar. Langkah kakiku membawaku ke ruang kerja Adrian di lantai 1. Pintunya sedikit terbuka. Ada cahaya redup dari dalam. Aku mengintip. Pemandangan di dalam sana meremukkan hatiku. Adrian, sosok CEO yang angkuh dan ditakuti itu, kini duduk meringkuk di lantai, bersandar pada kaki meja kerjanya. Botol-botol kaca berserakan di sekitarnya. Tapi bukan bau alkohol yang tercium, melainkan bau keputusasaan. Di tangannya, dia memegang sebuah bingkai foto. Foto dua pria yang tersenyum lebar di depan mobil balap. Adrian dan kakaknya. Bahunya berguncang hebat. Dia menangis tanpa suara. Isakannya tertahan di tenggorokan. Sangat menyakitkan untuk didengar. Mas Adrian. Panggilku pelan. Adrian tersentak. Dia buru-buru menghapus air matanya. Mencoba berdiri meski sempoyongan. Tapi kakinya lemas. Dia kembali terduduk. Ngapain kamu di sini? Pergi. Suaranya parau. Hilang sudah wibawanya. Aku tidak pergi. Aku justru masuk. Menutup pintu di belakangku. Aku duduk di lantai. Tepat di hadapannya. Jarak kami hanya 1 jengkal. Aku menatap mata sembabnya dengan berani. Ceritakan sama saya, Mas. Semuanya. Apa benar Mas membunuh kakak Mas sendiri? Adrian tertawa sumbang. Tawa yang penuh luka. Kalau iya kenapa? Kamu mau lapor polisi? Silakan. Biar aku busuk di penjara. Itu lebih baik daripada hidup dikejar rasa bersalah setiap detik. Bukan itu mau saya. Saya istri Mas sekarang. Surga dan neraka Mas adalah urusan saya juga. Cerita Mas. Demi Vino. Mendengar nama Vino, pertahanan Adrian runtuh. Dia menunduk dalam-dalam. Menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Itu bukan sengaja Aisyah. Demi Tuhan bukan sengaja. Malam itu, 2 tahun lalu, Adrian mulai bercerita dengan suara bergetar. Kakakku mau pinjam mobil sportku untuk meeting ke Bandung. Dia bilang mobilnya mogok. Sehari sebelumnya,
Pihak bengkel sudah meneleponku berkali-kali. Bilang kalau sistem pengereman mobil itu bermasalah dan harus segera diganti. Lalu, tanyaku. Jantungku berdebar kencang. Lalu aku tidak angkat telepon itu. Aku sibuk. Aku sedang di Bali. Bersama Sandra. Adrian menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Sandra melarangku angkat telepon kerjaan. Kami sedang pesta. Aku pikir nanti saja servisnya kalau aku pulang. Aku lupa bilang ke kakak kalau remnya blong. Aku lupa Aisyah. Aku lupa karena aku sibuk bersenang-senang dengan wanita ular itu. Air mata Adrian tumpah ruah. Membasahi kemeja putihnya yang kusut. Besoknya aku dapat kabar. Mobil itu masuk jurang di Cipularang. Kakakku dan istrinya tewas di tempat. Remnya blong. Adrian memukul dadanya sendiri berkali-kali. Sakit Aisyah. Di sini sakit banget. Aku yang bunuh mereka. Kalau saja aku tidak egois. Kalau saja aku angkat telepon bengkel itu. Vino tidak akan jadi yatim piatu. Dan Sandra. Dia tahu semuanya. Dia ada di sana waktu aku abaikan telepon itu. Dia simpan rekaman suara panggilannya buat meras aku. Aku tertegun. Jadi itu kebenarannya. Bukan pembunuhan berencana. Tapi kelalaian yang fatal. Sebuah dosa yang lahir dari kesombongan masa muda. Aku memberanikan diri. Meraih tangan Adrian yang sedang memukuli dadanya. Menggenggamnya erat. Tangan itu dingin dan gemetar. Mas, itu musibah. Itu takdir Allah. Mas memang salah karena lalai. Tapi Mas bukan pembunuh. Mas sudah menghukum diri Mas sendiri selama 2 tahun ini dengan menjadi monster dingin. Itu sudah cukup Mas. Kakak Mas pasti sedih lihat Mas hancur begini. Adrian menatapku. Tatapan matanya seperti anak kecil yang tersesat. Kamu nggak jijik sama aku? Aku menggeleng mantap. Tidak. Saya justru kasihan. Mas butuh teman untuk memaafkan diri sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan histeris dari lantai atas. Tuan. Nyonya. Tolong. Itu suara Mbak Surti pengasuh Vino. Kami berdua tersentak. Adrian langsung berdiri. Melupakan kesedihannya. Insting kebapakannya muncul. Kami berlari menaiki tangga menuju kamar Vino. Pintu kamar Vino terbuka lebar. Kosong. Jendela kamar yang mengarah ke pohon besar di samping rumah terbuka. Hujan dan angin masuk membasahi lantai. Vino. Teriak Adrian panik. Dia mengacak-acak selimut. Membuka lemari. Nihil. Di atas meja belajar. Ada sebuah tablet yang menyala. Dan secari kertas bergambar cakar ayam. Aku membaca kertas itu. Tulisan tangan Vino. Aku benci Papa Adrian. Papa jahat. Papa bunuh Papa Mama Vino. Vino mau ikut Papa Mama ke surga. Vino nggak mau tinggal sama pembunuh. Ya Allah. Sandra benar-benar iblis. Dia pasti mengirimkan video atau rekaman itu ke tablet Vino. Adrian memucat. Wajahnya seputih kertas. Dia menyambar tablet itu. Benar saja. Ada pesan video dari nomor tidak dikenal. Isinya rekaman suara Adrian dan Sandra 2 tahun lalu. Dia tahu. Vino tahu Aisyah. Adrian gemetar hebat. Dia mau menyusul orang tuanya. Dia mau bunuh diri. Cepat cari Mas. Jangan diam saja. Teriakku menyadarkan Adrian. Kami berlari keluar rumah. Membangunkan sopir dan satpam. Pak Ujang. Lihat Vino nggak? Bentak Adrian. Satpam itu tergagap. Tadi saya lihat pintu gerbang kecil terbuka tuan. Saya pikir angin. Adrian langsung lari ke garasi. Mengeluarkan mobilnya. Aku melompat masuk ke kursi penumpang. Kita kemana Mas? Jakarta luas. Makam. Jawab Adrian singkat sambil menginjak gas dalam-dalam. Mobil melesat menembus hujan. Dia pasti ke makam orang tuanya. TPU Karet Bifak. Dia pernah bilang kalau kangen papa mama dia mau tidur di sana. Jarak Menteng ke Karet Bifak tidak terlalu jauh. Tapi hujan deras dan banjir di beberapa titik membuat perjalanan terasa seperti neraka. Adrian menyetir seperti orang kesurupan. Menerobos lampu merah. Mengklakson mobil-mobil lambat. Vino bertahanlah nak. Papa minta maaf.
Papa minta maaf. Gumam Adrian sepanjang jalan. Air matanya terus mengalir bercampur keringat. Sesampainya di area pemakaman, gerbang utama terkunci. Adrian menabrakkan mobilnya ke pagar besi sampai terbuka paksa. Alarm mobil berbunyi nyaring. Kami berdua turun. Berlari di tengah hujan lebat masuk ke area makam yang gelap gulita. Hanya bermodalkan senter dari ponsel. Tanah becek membuat gamisku penuh lumpur. Sepatu Adrian terlepas satu tapi dia tidak peduli. Dia berlari terpincang-pincang tanpa alas kaki. Vino. Vino, kamu di mana? Teriak Adrian. Suaranya kalah oleh suara guntur. Aku mencari ke arah blok makam keluarga Bratadikara. Di kejauhan. Di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang. Aku melihat sosok kecil meringkuk di atas sebuah gundukan tanah basah. Mas. Itu Vino. Tunjukku. Adrian menoleh. Matanya terbelalak. Vino. Vino tidak bergerak. Dia memeluk nisan ayahnya. Tubuhnya basah kuyup. Wajahnya pucat membiru. Vino bangun. Adrian menyambar tubuh kecil itu. Memeluknya erat. Tubuh Vino sedingin es. Bibirnya membiru. Vino membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong. Lalu berubah menjadi benci saat melihat wajah Adrian. Lepas. Vino meronta lemah. Pembunuh. Jangan pegang Vino. Vino mau sama papa mama. Hati Adrian hancur berkeping-keping. Itu adalah hukuman terberat baginya. Dibenci oleh satu-satunya orang yang dia sayangi. Maafin Papa Vino. Papa salah. Papa berdosa. Pukul Papa nak. Bunuh Papa kalau perlu. Tapi jangan begini. Jangan tinggalin Papa. Adrian menangis terseduh-seduh. Memeluk Vino yang terus meronta. Tiba-tiba. Dari arah jalan raya di seberang makam. Sebuah sorot lampu mobil menyorot kami. Sebuah mobil sedan hitam berhenti. Sandra turun dari mobil itu. Membawa payung merah. Tersenyum puas. Drama keluarga yang mengharukan. Teriak Sandra dari kejauhan. Gimana Adrian? Sakit kan rasanya kehilangan. Itu bayaran karena kamu mempermainkan aku. Adrian menatap Sandra dengan nyalang. Dia melepaskan pelukannya pada Vino. Menyerahkan Vino padaku. Aisyah. Bawa Vino ke mobil. Kunci pintu. Jangan keluar apapun yang terjadi. Mas mau ngapain? Aku takut melihat kilatan di mata Adrian. Aku mau selesaikan ini. Sekali untuk selamanya. Aku menggendong Vino yang lemah. Berlari menuju mobil kami. Sementara Adrian berjalan mendekati Sandra di tengah hujan. Apa mau kamu Sandra? Uang. Berapa miliar? Ambil semua hartaku. Tapi jangan ganggu keluargaku. Teriak Adrian. Aku nggak butuh uangmu. Aku butuh kamu hancur Adrian. Sandra memberi isyarat. 2 orang preman keluar dari mobilnya membawa kayu balok. Adrian yang biasanya rapi dan elegan. Kini berubah menjadi petarung jalanan. Dia melepaskan kemejanya yang basah. Bertelanjang dada di bawah hujan. Memperlihatkan otot-ototnya yang menegang. Maju kalian semua. Teriak Adrian. Perkelahian tak seimbang terjadi. Adrian dikeroyok 2 orang. Dia dipukul. Ditendang. Jatuh ke lumpur. Bangkit lagi. Memukul balik. Wajah tampannya babak belur. Darah segar mengalir dari pelipisnya bercampur air hujan. Dari dalam mobil. Aku dan Vino menjerit histeris. Papa. Teriak Vino. Kebencian di matanya hilang melihat pamannya dipukuli demi melindunginya. Papa awas. Salah satu preman mengayunkan balok kayu ke arah kepala Adrian dari belakang. Allahu Akbar. Tanpa sadar aku membuka pintu mobil. Berlari keluar. Aku tidak bisa membiarkan suamiku mati. Tapi terlambat. Bag. Balok kayu itu menghantam punggung Adrian. Adrian ambruk. Jatuh tertelungkup di aspal basah. Tak bergerak. Sandra tertawa. Habisi dia. Preman itu mengangkat baloknya lagi. Siap menghantam kepala Adrian. Jangan. Aku melemparkan tubuhku di atas tubuh Adrian. Melindunginya. Biar aku saja yang dipukul. Jangan suami saya.
Balok itu melayang turun. Aku memejamkan mata, mengucap syahadat. Dor. Suara tembakan meletus. Balok kayu itu terlempar. Preman itu menjerit memegang tangannya yang berdarah. Di gerbang makam, polisi berdatangan dengan senjata lengkap. Bu Rina ada di sana. Di kursi rodanya. Wajahnya garang. "Tangkap mereka semua," teriak Bu Rina. Sandra panik. Dia mencoba lari ke mobilnya. Tapi polisi lebih cepat mengepungnya. Sandra diseret paksa. Borgol dipasang di tangannya yang halus. "Lepaskan aku. Kalian tidak tahu siapa aku," teriak Sandra histeris saat dimasukkan ke mobil polisi. Aku tidak peduli pada Sandra. Aku membalikkan tubuh Adrian. Mas. Adrian bangun. Aku menepuk pipinya yang penuh darah dan lumpur. Adrian membuka matanya perlahan. Satu matanya bengkak. Dia tersenyum lemah melihatku. Kamu nekat banget Aisyah. Ngapain lari ke sini?" bisiknya. "Karena Mas suami saya," jawabku sambil menangis. Vino berlari mendekat. Dia menjatuhkan diri di dada Adrian. "Papa Adrian. Maafin Vino. Vino nggak benci Papa. Papa jangan mati. Vino janji nggak nakal lagi." Tangan Adrian yang gemetar terangkat. Mengusap rambut Vino yang basah. "Papa nggak akan mati jagoan. Papa harus hidup buat nebus dosa Papa sama kamu. Sama Mama Nenek. Dan sama Mama Aisyah." Adrian menatapku. Tatapan itu, untuk pertama kalinya, penuh dengan cinta yang tulus. Bukan kontrak. Bukan sandiwara. "Aisyah, terima kasih sudah menerima monster ini." Kesadarannya hilang. Adrian pingsan di pangkuanku. 1 tahun kemudian. Matahari sore bersinar hangat di halaman belakang Menschachen Bratadikara. Tidak ada lagi suasana suram di rumah ini. Taman yang dulu kering kini penuh dengan bunga mawar yang kurawat sendiri. Aku duduk di bangku taman sambil memangku laptop. Menyelesaikan skripsiku. Judulnya Strategi Pemasaran Bisnis Keluarga. Dosen pembimbingnya tentu saja suami saya sendiri. Yang super perfeksionis dan galak kalau urusan akademik. "Aisyah, bab 4 kamu masih banyak tipe I. Revisi lagi." Suara bariton itu terdengar dari belakang. Aku menoleh. Adrian datang membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat dan sepiring pisang goreng buatan ibu. "Iya Pak dosen." "Galak amat sih." Protesku manja. Adrian terkekeh. Dia duduk di sampingku. Mengecup keningku sekilas. Bekas luka kecil di pelipisnya masih ada. Menjadi saksi bisu malam berdarah di pemakaman itu. "Gimana kabar ibu?" tanya Adrian sambil mengunyah pisang goreng. "Alhamdulillah sehat Mas. Tadi habis check up sama dokter. Ginjalnya sudah stabil. Nabila juga sudah masuk kuliah kedokteran. Semua berkat beasiswa dari Mas." Adrian tersenyum. Menggenggam tanganku. "Bukan berkat Mas. Itu rezeki mereka. Mas cuma perantara Allah." Vino berlari ke arah kami. Memakai seragam sepak bola yang kotor. "Papa. Mama. Lihat aku cetak gol 3 kali hari ini. Wah hebat anak Papa." Adrian mengangkat Vino tinggi-tinggi. Kami tertawa bersama. Tawa yang nyata. Tawa yang lahir dari proses panjang yang menyakitkan. Sandra sudah dipenjara seumur hidup atas kasus pemerasan dan percobaan pembunuhan. Bu Rina kini sibuk bolak-balik panti asuhan mengurus yayasan sosial. Dan aku, mahasiswa miskin yang dulu diusir dari kelas, kini menjadi ratu di rumah ini. Tapi lebih dari itu, aku berhasil menaklukkan hati monster itu. Ternyata benar kata orang bijak. Jangan membenci sesuatu terlalu berlebihan. Karena bisa jadi itu adalah jodoh terbaik yang dikirimkan Allah. Adrian menatapku lekat. "Apa lihat-lihat?" tanyanya pura-pura galak. "Enggak. Cuma mikir. Dosen killer ternyata bisa manis juga ya kalau di rumah." Godaku. Adrian mendekatkan wajahnya ke telingaku. Bisikannya membuat bulu kuduku meremang. "Nanti malam setor hafalan surat Ar-Rahmaniyah. Kalau salah satu huruf, hukumannya cium 10 kali." Aku tertawa renyah. Pipiku memerah. Dasar modus.
Begitulah kisah kami berakhir. Atau mungkin baru saja dimulai. Dari ruang kelas yang dingin, ke ruang ICU yang mencekam, hingga ke taman surga dunia ini. Takdir memang misterius. Tapi satu hal yang pasti, Allah tidak pernah tidur dalam menuliskan skenario terbaik untuk hambanya yang bersabar. Tamat.